Rupanya beribadahnya pas ditelusuri, rupanya beribadahnya bukan karena mengharap pujian Allah, bukan karena taubat dia, bukan karena insaf dia, melainkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, Alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita pun tidak akan pernah mampu menghitungnya. Walaupun kita jadikan air laut sebagai tinta, ranting-ranting pepohonan sebagai pena, daun-daun sebagai buku, seluruh daun-daun yang ada di muka bumi ini dan seluruh air laut yang ada di muka bumi ini dan seluruh ranting-ranting yang ada di muka bumi ini kita jadikan alat tulis untuk menghitung nikmat Allah, itu kita tidak akan mampu menghitungnya. Meskipun ada seorang ilmuwan yang sangat cerdas, seorang ilmuwan yang sangat pintar, seorang akademisi yang sangat jenius, yang mampu menciptakan mesin hitung tercanggih di dunia, mesin hitung kelas kakap, mesin hitung yang tak pernah terkalahkan oleh mesin hitung lainnya. Bahkan mesin hitungnya lah dinyatakan sebagai mesin hitung terhebat di dunia, sebagai mesin hitung tercanggih di dunia. Dia bikin untuk menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu. Karena apa? Sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kamu hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu. Salawat, sembari daripada itu salawat beserta salam, marilah kita hadiahkan kepada pahlawan padang pasir yang hidupnya dihabiskan untuk berzikir, yang tak pernah kenal yang namanya kikir, atau proklamator yang tidak pernah masak di kompor, proklamator yang tidak pernah naik motor merek Honda maupun Yamaha maupun Suzuki, proklamator yang tidak pernah bocor ban, proklamator yang tidak pernah bertemu dengan sang proklamator Republik Indonesia. Man huwa, siapakah dia? Huwa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau putra Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun lapasnya bil lafzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan syafaat beliaulah yang sangat-sangat kita perlukan di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak lagi berguna anak, istri, tahta, jabatan dan segala kemewahan duniawi, kecuali hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak akan memperpanjangkan mukadimah saya lagi. Adapun tema yaitu tentang riya. Hadirin sidang pendengar rahimakumullah, riya merupakan suatu penyakit hati yang bisa menyakiti sebahagian besar manusia, baik dalam beramal maupun dalam berkata-kata. Karena orang yang berbuat riya lahiriahnya berlawanan dengan yang ada dalam hatinya. Hatinya rusak, niatnya menjadi jelek. Karena dia beramal semata-mata mengharap pujian manusia. Dia beramal mengharap pujian orang lain. Dia beramal mengharap pujian sang kekasihnya.
Dia beramal mengharap pujian calon tulangnya. Dia beramal mengharap pujian calon istrinya. Dia beramal tidak semata-mata mengharapkan pujian dari Allah, melainkan juga mengharapkan pujian dari makhluk Allah yang sama-sama ciptaan Allah, yang tidak bisa memberi pahala, yang hanya bisa mengucapkan bagus. Sedangkan Allah lah yang memberikan pahala. Lalu kenapa sih masih juga kita mengharapkan pujian manusia? Banyak sekarang generasi orang-orang di masa sekarang ini, orang-orang dalam kehidupan yang kita jumpai sehari-hari, sudah mengerjakan dunia mengharapkan pujian orang, amal akhir pun dia mengharapkan pujian orang. Semua hidupnya tergantung pujian orang. Nauzubillah misalnya. Padahal Allah yang berhak kita mintai balasan ridhonya adalah Allah, bukan ridho manusia. Kita melakukan sesuatu kebaikan untuk kepentingan akhirat, untuk kepentingan bersama. Itu karena apa? Niat kita adalah semata-mata karena Allah, bukan semata-mata karena supaya dibilang orang kita orang hebat. Kalau kita mengharapkan sesuatu, kita melakukan sesuatu supaya dikatakan kita orang hebat, maka itu riya namanya itu. Kenapa? Karena mengharap pujian dari selain Allah. Atau ada juga saya lihat orang yang sebenarnya gak pernah ke masjid, sebenarnya sholat pun tak pernah, ya. Tapi di suatu masa dia tiba-tiba rajin mengerjakan sholat, rajin melaksanakan sholat, ya. Bahkan ketika azan pertama azan berkumandang baru lepas Allahu Akbar, dia lari ke masjid, berpakaian rapi, lari ke masjid. Padahal hari biasanya cuek aja, maka sholat pun tak pernah dia, sholat pun ditinggalkannya. Namun ketika pada satu hari itu dia rajin beribadah. Rupanya beribadahnya pas ditelusuri, rupanya beribadahnya bukan karena mengharap pujian Allah, bukan karena taubat dia, bukan karena insaf dia, melainkan ada calon istrinya, ada buru nia. Nenong di sini calon buru tulang nia isi, adong di sini buru tulang nia, calon parumain umat nia. Ya kebetulan karena ada calon istrinya. Supaya apa? Supaya dipuji oleh calon istrinya. Aduh, sungguh tak menyesal aku menikah denganmu, abang, katanya. Itu yang diharapkan. Supaya apa? Supaya calon istrinya dimujinya. Dan sehingga lunaklah hati tulangnya untuk menerima lamarannya. Itu yang diharapkan. Nauzubillah. Sungguh nauzubillah min zalik. Sungguh celaka orang seperti itu, ya. Seharusnya dia beribadah, ya sewajarnya, wajib gitu, ditinggalkan riya seperti itu. Wajib ditinggalkan niat seperti itu. Kenapa? Karena yang memberi pahala ibadah itu adalah Allah, bukan tulangmu, bukan calon istrimu. Dia tidak bisa berikan pahala kepadamu. Hadirin sidang pendengar rahimakumullah, sangat sungguh miris sekali orang-orang, atau ada lagi contoh lain dari riya. Dia bersedekah, ya. Kebetulan lewat pengemis di sampingnya orang minta sumbangan, dia berikan uangnya, bahkan kosong isi dompetnya. Kenapa dia bersedekah? Karena kebetulan lewat calon istrinya, lewat gebetannya, lewat cewek idamannya, dia bersedekah dia itu. Namun ketika idamannya ada sekitar 10 meter, dia tarik kembali sedekahnya. Sini, enak aja loh, gue kan sedekahkan karena ada itu loh, lewat si dia itu, si idaman itu, ya, karena dia saya bersedekah supaya saya dikatakan dia orang baik, supaya dia mau sama saya, itu katanya. Rupanya dia bersedekah mengharap gebetannya, mengharap calon idamannya, ya. Namun saya tak dapat apa-apa, pujian pun tak dapat. Karena apa? Karena idamannya sudah punya pacar,
sudah punya orang lain, sudah punya istri, sudah punya suami, mana toh dapat itu gitu. Akhirnya sia-sia, pahala pun tak dapat, sakit hati orang iya dibikinnya. Alhamdulillah. Cerdik juga ini orang main ya. Dalam hal ini Allah kepada orang-orang yang berbuat riya, Allah mengancam sekali orang-orang yang berbuat riya. Sangat Allah ancam ini. Ancaman keras bagi orang-orang yang berbuat riya melalui firman Allah dalam surah Al-Maun ayat 4-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholat, orang-orang yang berbuat riya, yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Sidang hadirin, sidang pendengar rahimakumullah, hati-hatilah kepada orang yang berbuat riya. Marilah kita berhati-hati. Marilah kita berdoa kepada Allah agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang berbuat riya. Karena orang-orang yang berbuat riya itu celaka di akhirat nanti. Di dunia dia banjir pujian, di dunia dia banjir kata-kata manis orang, di dunia dia banjir kaguman orang kagum kepadanya, orang bangga kepadanya, padahal tidak. Yang dilakukan hanya mengharapkan kebanggaan dari mereka, kebanggaan dari manusia, pujian dari manusia. Itu yang dilakukan, tidak semata-mata karena Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.